Bab 79. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Luar biasa. Ilmu pedang Pakma berada di luar imajinasiku. Kemampuan dan kerusakan skill adalah sesuatu yang tidak dapat aku bayangkan. Ada satu skill pasif dan banyak fitur aktif. Aku tidak memiliki skill penguasaan apapun. Jadi, ini benar-benar menakjubkan mengingat skill tempurku yang kurang. Sebagian besar kelas memiliki skill pasif seperti Weapons Mastery atau Armor Mastery. Skill penguasaan pasif ini meningkatkan kinerja senjata dan armor. Namun, Pakma's Descendants tidak memiliki skill penguasaan sama sekali. Itu adalah kelemahan, dan bagian yang tidak memuaskan dari kelas. Tapi sekarang, berbeda. Ilmu pedang Pakma meningkatkan attack powerku dan peluang crit hit saat dinonaktifkan. Ini memiliki efek yang mirip dengan Weapons Mastery. Ini juga kinerja Intermediate Weapons Mastery. Efeknya menghilang ketika skill diaktifkan, tapi itu bukan masalah besar. Saat diaktifkan, 5 skill aktif dihasilkan. Petik 1. Ilmu pedang Pakma. Itu adalah skill yang layak untuk kelas legendari. Aku sekarang bisa bangga memiliki kelas legendari. Meskipun aku kecewa dengan beberapa aspek produksi, kelasku curang. Tapi, ini bukan kelas tempur. Aku bisa memainkan peran sebagai kapal tanker, karena daya tahanku yang tinggi terhadap kondisi abnormal. Jadi, aku bisa menjadi lebih curang, jika skill tempurku berkembang. Tapi, ada satu masalah. Petik 2. Kenapa skill itu memakan banyak mana? Saat ini, aku memiliki sekitar 500 mana. Aku bisa mendapatkan angka ini, karena intelijensiku meningkat ketika terus membuat item. Aku tidak pernah menginvestasikan statistik apapun di dalamnya. Jadi, aku bahkan tidak akan memiliki 100 mana, jika bukan karena itu. Bagaimanapun, intinya adalah jika aku tidak bisa menggunakan semua skill yang tersedia saat ini dengan bebas. Sialan. Gelombang, pengendalian, link, kill, transcend. Sebanyak 5 teknik pedang. Jumlah minimum mana yang diperlukan adalah 300. Secara khusus, kill mengonsumsi 1200 mana dan transcend mengonsumsi 1800 mana. Untuk menggunakan skill ini secara bebas, aku perlu menginvestasikan banyak poin stat dalam intelligence untuk meningkatkan manaku. Tapi, aku tidak pernah menginvestasikan poin stat dalam intelligence, sejak hari-hari aku sebagai warrior. Dengan mage, semakin tinggi intelligence mereka, semakin tinggi magic damage. Karena itu, mereka bersedia menginvestasikan poin mereka dalam intelligence. Tapi aku, sejujurnya, aku tidak ingin menginvestasikan poin stat ke dalam intelligence. Dalam posisiku, memfokuskan poin statku pada strength dan stamina adalah ideal. Strength dan stamina, berarti aku bisa menghabiskan waktu yang lama untuk membuat item, dan attack powerku juga meningkat. Tapi intelligence, apakah aku memiliki skill yang dipengaruhi oleh intelligence? Tentu saja tidak. Aku perlu berinvestasi dalam stat intelligence, hanya untuk meningkatkan manaku. Sial, tapi, aku tidak bisa berinvestasi dalam intelligence. Benar sekali. Tidak masalah, seberapa banyak aku mengeluh. Aku tidak punya pilihan selain menginvestasikan poinku ke dalam intelligence. Itu untuk menggunakan skill pedang. Status window. Nama. Grade. Kelas. Pakma's Descendants. Level. 92. 1.531.400 per 3.798.000. Title. Who Become a Legend, First Unique Item Creator, Only Who Create Legendary Item, Night Slayer, Apostle of Justice. Health. 8.330 per 8.330. Mana. 522 per 522. Strength. 775. Stamina. 523. Agility. 208. Intelligence. 180. Flexibility. 855. Perseverance. 210. Composure. 155. Indomitable. 176. Dignity. 155. Insight. 155. Courage. 99. Stats point, 0. Berat, 9.404 per 19.700. Kelas, Pakma's Descendants. Asterisk peluang menambahkan efek tambahan, saat membuat item akan meningkat. Asterisk kemungkinan peningkatan item akan meningkat. Asterisk semua item peralatan bisa dipakai tanpa syarat. Namun, denda tergantung pada peringkat item. Title, Who Become a Legend. Asterisk kondisi abnormal tidak bekerja dengan baik padamu. Asterisk kamu tidak akan mati, ketika HP minimum. Asterisk mudah diakui. Title, First Unique Item Creator. Asterisk Flexibility plus 200. Title, Only Who Create Legendary Item. Asterisk Flexibility plus 350. Title, Night Slayer. Asterisk Stamina plus 100. Asterisk Strength plus 30. Title, Apostle of Justice. Asterisk semua statistik plus 10. Asterisk Courage of Unbreakable Justice. Ketika aku memasuki kesan Canyon kemarin,
aku berada di level 85. Setelah berburu semua monster di Kesan Canyon, aku sekarang level 92. Dan aku punya 70 poin stat. Konten iklan. Aku harus meninggalkannya. Seperti yang kamu lihat, aku saat ini memiliki 0 poin stat. Mengapa? Aku menginvestasikan 70 poin ke dalam strength. Itu bisa dimengerti. Karena, itu membuat berburu laba-laba ngarai lebih mudah. Laba-laba ngarai memiliki defense yang sangat baik. Aku meningkatkan kekuatan untuk melakukan sedikit lebih banyak kerusakan. Tapi sekarang, aku menyesalinya. Aku harus mengumpulkan poin stat, sampai aku mendapat ilmu pedang Pakma. Mana maksimumku meningkat 3 poin, setiap kali aku mendapatkan 1 poin dalam intelligence. Jika aku masih memiliki 70 poin stat dari kemarin, aku bisa meningkatkan intelligence-ku dan mendapatkan jumlah mana. Itu terlalu buruk. Petik 2. Aku perlu meningkatkan intelligence. Aku sangat kesal memikirkan tidak bisa menggunakan skill yang aku pelajari, karena kurangnya mana. Siapa yang tidak gugup, karena tidak dapat menggunakan beberapa skill. Jadi, aku membuat pilihan yang tidak biasa. Berburu, naik level, tingkatkan intelligence dengan meningkatkan levelku. Setidaknya, aku butuh cukup mana untuk menggunakan kill. Petik 2. Kill adalah skill yang menangani 1500% attack powerku pada target. Tapi, 1200 mana diperlukan untuk menggunakan kill. Dengan kata lain, aku membutuhkan setidaknya 400 poin dalam intelligence. Dapatkan 400 intelligence melalui leveling. Itu perkiraan kasarku. Hah, ini menyebalkan. Aku mulai berburu untuk pertama kalinya, sejak menjadi Pakma's Descendants Dengap mendapatkan ilmu pedang Pakma. Aku menghadapi orc es di padang salju utara, dan kemudian monster di Kesan Canyon. Rasanya menyenangkan, berburu setelah waktu yang lama. Benar sekali, aku menjadi kecanduan satisfi, melalui rasa ini. Aku bisa merasakan diriku semakin kuat melalui kenaikan levelku, dan aku bangga melihat gold dan hasil dropping item menumpuk di inventoriku. Untuk saat ini, aku harus tetap di Kesan Canyon dan terus berburu. Tapi apa kenyataannya? Bagiku, berburu adalah kemewahan. Keluargaku duduk di tumpukan utang. Orang tuaku dan Sehi masih tidak bisa menghilangkan kecemasan mereka. Aku perlu membuat barang, alih-alih berburu agar keluargaku bisa tidur lebih mudah. Ya, aku harus kembali ke bengkel Han dengan cepat. Maka, aku bisa mendapatkan Dain Slave. Bukankah itu bagus? Aku nyaris tidak tertekan oleh keinginan untuk berburu, dan meninggalkan gua di belakang air terjun. Aku menenangkan kesedihanku, sambil mengagumi bintang-bintang di langit malam ketika. Kuah! Suara menderu terdengar dari dasar air terjun. Ada semprotan air yang besar dan aku dikelilingi oleh 6 duyung. Ikannya bergetar. Mermen adalah putri duyung pria. Tapi, tidak seperti putri duyung dalam dongeng, duyung satisfi sangat jelek. Aku mengerutkan kening, ketika aku melihat insang pada duyung. Apakah kamu akan mengering di darat, dan tersedak sampai mati? Seorang duyung di depan melambaikan trisula dan berteriak mengancam. Jangan khawatir tentang itu dan berikan aku jantungmu. Mermen menginginkan jantung manusia untuk nutrisi. Mereka sama mengerikannya dengan penampilan mereka. 6 duyung. Para duyung disesuaikan dengan lingkungan alam tanpa banyak kesulitan. Karena itu, mereka didistribusikan ke seluruh benua. Tapi, duyung yang tinggal di Kesan Canyon adalah yang paling terkenal. Para duyung Kesan Canyon memiliki level 175, dikenal sebagai salah satu tingkat tertinggi di antara duyung di benua. Para duyung sangat kuat di dalam air. Ada 6 dari mereka. Sebelum aku belajar ilmu pedang Pakma, aku akan mencoba melarikan diri dari tempat ini. Tapi, segalanya berbeda sekarang. Aku mengangkat +8 dagger ideal yang bersinar biru gelap di kegelapan. Aku tidak akan memberikan jantungku. Kamu ingin mengambil jantungku? Atau haruskah aku memakan kalian semua? Petik 2. Seorang duyung mendengus. Bah, manusia ini menggertak. Swah! Para duyung bergerak di atas air dengan kecepatan yang luar biasa, seperti papan selancar yang bertemu ombak. Aku menunggu mereka untuk dekat denganku. Tepat sebelum trisula akan mengenai tubuhku. Pendekar Pakma, Restrain. Saat ini, tubuhku mulai menari. Cahaya biru yang terpancar dari dagger ideal bersinar di bawah sinar bulan saat tubuhku bergerak pelan. Kemudian, petik 2 titik tanda seru petik 2. Serbuan duyung berhenti, seperti awalnya bohong. Para duyung bertindak gelisah dan berjuang untuk menjauh dariku. Aku buru-buru mengaitkan beberapa skill, sebelum mereka bisa melarikan diri dari pengaruh Restrain. Rage Blacksmith. Rage Blacksmith telah diaktifkan. Attack power dan attack speedmu akan meningkat secara signifikan selama 20 detik. Wind Blast. Kuak-kuak-kuak-kuang. Kiak. Bila angin menggesek tubuh bagian atas duyung. Anda telah memberikan 3750 damage pada target. Anda telah memberikan 3802 damage pada target. Duyung memiliki pertahanan yang sangat baik pada tubuh bagian bawah mereka yang tertutup sisik. Tapi, tubuh bagian atas manusia mereka lebih lemah. Karena itu, serangan pada tubuh bagian atas sangat menyakitkan. Aku menyerang berturut-turut dengan cepat, sebelum berhenti. Sial, aku kehabisan mana. Aku dengan cepat membuka inventoriku, dan mengeluarkan low mana potion.
Setelah mengkonfirmasi jika manaku telah sepenuhnya pulih, aku menonaktifkan ilmu pedang Pakma. Kemudian, aku menggunakan skill yang aku kembangkan. Wind of Justice. Pepeng, Pepeng. Wind of Justice memberikan ledakan destruktif kuat, yang tidak bisa dibandingkan dengan Wind Blast. Dengan menonaktifkan ilmu pedang Pakma, attack powerku dan crit hit chance meningkat. Membuat kekuatan penghancur semakin besar. Wind of Justice menyapu duyung dari sisi ke sisi, dan mereka yang menyerang di tubuh bagian atas bahkan tidak bisa berteriak. Flash Step. Flash Step telah diaktifkan. Agility dan dogemu akan meningkat secara signifikan selama 1 menit. Percikan-percikan. Tiba-tiba, aku terjun ke dalam duyung. Kemudian, aku mulai menebas tubuh bagian atas mereka dengan dagger ideal +8.